punya gula darah tinggi. Bingung ya? Saya juga bingung gimana. Ya udah, jangan lupa ditonton ya untuk cerita dari saya. Semoga kita semua sehat. Jangan lupa di like dan di subscribe jika memang channel ini bermanfaat. Assalamualaikum saudara-saudaraku, teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Lama saya tidak membuat video, udah 2 bulan kurang lebih ya, kangen juga nih saya mau bikin video. Sekarang saya nggak bikin video masak atau apa, saya cuman ingin berbagi cerita mengenai kesehatan. Nah, langsung aja ke ceritanya. Jadi 3 tahun yang lalu saya itu sering kesemutan tangan saya. Jadi waktu anak saya kelas 1 SMP, sekolahnya kan mulai jauh nih, itu tangan saya sering kesemutan. Saya pikir itu biasa aja lah kesemutan, naik motor kali ya gitu kan. Terus saya tanya-tanya sama adik saya yang suka bawa motor, kamu suka kesemutan gak sih? Oh iya, katanya suka kesemutan. Itu harusnya pakai sarung tangan kalau bawa motor, katanya kan gitu, kata adik saya. Akhirnya saya coba pakai sarung tangan, tapi saya nggak nyaman. Tapi saya lupa rasanya itu kesemutan hilang apa enggak. Intinya saya nggak nyaman kalau pakai sarung tangan. Akhirnya saya nggak pakai sarung tangan lagi tuh. Saya kalau ngantar anak saya sekolah bawa motor, saya nggak pakai sarung tangan. Itu kadang kesemutannya tuh nggak nyaman banget. Saya rasain selama kurang lebih 3 tahun. Kesemutan biasa saya nggak kontrol ke dokter. Saya males ya. Saya pikir wajar lah. Karena kesemutannya itu setiap saya bawa motor aja. Akhirnya setelah 3 tahun, anak saya kelas 1, 2, 3, SMA, SMP, masuk SMA, mulai lebih jauh sekolahnya. Saya bawa motor lagi. Bawa motor, kesemutannya makin parah. Biasanya kalau misalnya di rumah kesemutan, kalau bawa motor ya. Tapi pas anak saya SMA, nggak bawa motor pun lagi diem aja, suka kesemutan. Suka nggak nyaman gitu, nih kedua tangan kesemutan, nggak enak banget rasanya. Dan parahnya lagi, di kedua telapak tangan saya ini, kalau malam suka ngebet banget. Ini ngebet banget nih dua-duanya, sampai gak bisa tidur. Akhirnya saya minum obat nyeri, tapi saya lupa yang ada di kulkas saya nyimpen, saya minum aja. Itu mendingan baru bisa tidur. Akhirnya saya tadinya nggak mau periksa ke dokter, saya periksa lah ke rumah sakit. Terus saya cerita kronologis kejadiannya. Dok, saya tuh kesemutan bla 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 bla. Wah, udah lama, kata dokternya. Ibu suka ngulek nggak, kata dokternya. Kalau ngulek ya sewajarnya aja, saya bilang. Kalau masak saya memang suka ngulek, cuman nggak ngulek tiap hari gitu kan. Kalau bawa motor memang saya sering, saya bilang. Saya dari anak saya kecil pokoknya, terus parahnya itu pas 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu tuh saya sering kesemutan, tapi nggak ngebet. Nah, sekarang nih berarti udah mau tahun keempat ya, anak saya udah kelas 1 SMA mau tahun keempat. Ini bukan cuman kesemutan tapi ngebet kedua telapak tangan. Nah, terus dokter itu bilang diagnosanya bisa jadi rasa kesemutan di kedua tangan itu atau lama-lama ngebet, di sini ada saraf yang kejepit, dibilang gitu. Karena di sini kan di telapak tangan ini tuh banyak saraf. Nah, apalagi saya ngebetnya di sini nih, di telapak sini. Saya ngebetnya di sekitar sini. Kesemutan awalnya nggak bawa motor pun kesemutan. Nah, udah gitu sakit banget sampai nggak bisa tidur, pokoknya ngebet banget. Terus kata dokternya di sini banyak saraf, bisa jadi di saraf tengah ini kejepit, dia bilang. Dia bahasanya apalah saya lupa. Jadi sebaiknya ke dokter spesialis saraf, kata dokternya gitu. Padahal pada saat itu saya udah puasa, karena kan saya browsing kalau misalnya kesemutan itu ciri-ciri diabetes gitu. Biarpun saya tuh punya orang tua, ibu bapak, alhamdulillah nggak diabetes. Nenek dari ibu pun meninggal usia 85 tahun. Kalau nggak salah ya itu pengapuran. Nenek dari bapak pun gitu. Tapi kalau kakek-kakek saya nggak tahu, karena meninggalnya itu udah lama banget. Kalau kakek, kalau nenek itu nenek dari ibu, nenek dari bapak itu nggak ada riwayat diabetes. Termasuk ibu bapak saya nggak ada riwayat diabetes. Saya browsing kalau kesemutan itu salah satunya kan diabetes. Terus saya tanya sama dokter, dok, berarti saya harus ke saraf ya dok ya, ke spesialis saraf? Iya, katanya nanti lebih detailnya. Karena menurut dokter diagnosanya sepertinya ada saraf yang kejepit karena suka kesemutan kalau bawa motor, apalagi aktivitasnya kan sering bawa motor gitu kan.
saya udah puasa, puasanya harus dihitung pas Bu, kalau mau niat periksa ke lab katanya gitu. 10 jam ya harus 10 jam kan gitu. Oh saya puasa dari sahur, nggak tahu deh tuh di jam berapa, saya kayaknya baru 8 jam atau baru 7 jam gitu kan. Kalau mau ibu nanti balik lagi untuk periksa, untuk lebih yakin lagi kalau periksa gula darah kan gitu ya. Aduh udah ngantri banget ya, saya males gitu kan. Akhirnya saya pulang, saya langsung ke klinik, udah 10 jam yang deket. Saya bilang, saya ceritain semua bla bla bla. Saya bilang apa saya gara-gara kesemutan sering bawa motor. Terus dokternya bilang belum tentu, kata yang di klinik. Oh gitu dok, belum tentu Bu, bisa jadi gejala diabetes. Kata, waduh gejala diabetes dok, serem amat. Ibu bapak saya alhamdulillah nggak ada gula darah tinggi, nenek saya juga dari ibu dari bapak nggak ada. Saya bilang gitu. Karena kalau misalkan diabetes itu, menurut dokter, nggak melulu dari genetik, karena bisa jadi dari makanan. Ciri-cirinya tangan suka kesemutan, dia bilang gitu, sering pipis di malam hari, rasa haus, dia bilang haus banget. Karena kan sering mengeluarkan urin ya, dia bilang gitu, sering lapar, kesemutan, haus, dia bilang gitu. Itu ciri-cirinya. Sering pipis enggak kalau malam? Enggak, saya bilang. Sering lapar karena saya sakit emah, iya. Karena saya sakit emah, suka perih, suka lapar, tapi bukan baru sekarang, memang udah lama, saya bilang kan gitu. Tapi kalau kesemutan ini udah 3 tahun, nah itu perlu diwaspadai, dia bilang. Enaknya ke lab, langsung diperiksa, dia bilang. Tapi kalau emang mau, nggak apa-apa, periksa yang di pencap darahnya itu, tak, gitu kan. Ini lagi puasa, iya dok, saya puasa udah 10 jam. Wah enak banget, dokter bilang ke lab aja Bu. Saya males, saya bilang ngantri banget, saya pengen tahu aja, ini bisa nggak sih jadi acuan kalau misalnya kita sakit gula darah tinggi atau enggaknya. Oh bisa jadi acuan, dibilang kalau mau lebih yakin lagi nanti di lab aja kan gitu. Ya udah dok, karena saya udah puasa, saya mau periksa ini aja deh, sekalian kolesterolnya ya Bu. Iya, saya bilang, saya lagi puasa tuh, cek periksa. Wah ibu, kata dokter, kenapa dok? Oh saya takut kan, normalnya gula darah berpuasa itu 100 katanya, ibu 103. Waduh tinggi dong dok. Iya tinggi katanya. Itu udah diabetes belum dok? Wah mengarah katanya. Waduh, walaupun nggak ada turunan dok, walaupun karena dari pola makan bisa jadi. Iya sih, saya memang kalau makan jorok lah, saya bilang. Begitu, ini ada hasilnya ya, saya tuh kelihatan nggak nih, normalnya kan 100 nih, 103 normalnya. Normalnya 100, saya 103/3. Terus kolesterol saya juga tinggi. Kolesterol saya gimana ya? Kolesterol saya 237. Kolesterol saya 237, normalnya 200. Terus gula darah saya berpuasa itu 103, yang normalnya 100 ya. Jadi pas udah gitu, wah tinggi dokter, saya gimana nih dok? Saya bilang, saya kan takut ya. Terus kata dokter untuk lebih yakin lagi nanti ibu pulang, terus ibu makan, setelah 2 jam makannya kenyang ya, terus ibu balik lagi, kita periksa gula darah setelah makan, dia bilang kan gitu. Setelah glukosa 2 jam, namanya glukosa 2 jam setelah makan, saya cek, saya balik lagi. Ini kelihatan nggak? Ini 90 setelah saya makan. Normalnya 140, tapi saya 90. Terus gimana dok? Turunkan, dokternya bilang. Gula ini makannya sedikit ya? Enggak sih dok, saya makan sewajar aja, jangan takut nih, gitu dokter kan gitu. Ya saya namanya puasa, makan sekenyang, secukup, seberapapun pasti kenyang, saya bilang kan gitu ya, nggak bisa lebih, saya makan sewajarnya, saya bilang. Kalau dilihat dari glukosa 2 jam setelah berpuasa, ini 90, normalnya 140, ini nggak masalah. Terus saya bilang, tapi kan saya udah lewat 3 dok, saya bilang. Kalau gula darah yang berpuasa itu kan harusnya 70-100 mg, nah saya 103, gimana? Nggak apa-apa, karena gula darah setelah makan, setelah puasa 2 jam setelah makan itu 90, berarti masih aman. Tapi harus kurangi, yang pertama konsumsi yang manis-manis lah, karbohidrat, atur pola makan, terus juga
kita jangan terlalu gemuk, kalau bisa sering gerak, banyak olahraga. Tapi saya belum diabetes kan dok, saya bilang kan gitu. Belum, cuma kalau makannya los bisa jadi, dia bilang. Karena diabetes itu atau gula darah tinggi, semua orang punya gula darah, tergantung kita bisa kontrol enggaknya makan. Kalau misalnya kita nggak ngecek, mana kita tahu kita gula darah tinggi atau enggak. Karena takutnya kalau kita nggak sering-sering ngecek, kita kesemutan, sering pipis, terus juga sering lapar, kita rasain aja, tahu-tahu begitu cek gula darah 400 atau 180, waduh, itu bahaya banget. Minum obat tiap hari, belum lagi kalau luka itu susah sembuhnya. Makanya buat yang umurnya seperti saya ya, saya usianya 39 tahun, yang usianya di bawah saya mungkin masih 27, 25. Kalau kalian ada tanda-tanda seperti itu, nggak perlu malu, nggak perlu takut. Kalau emang nggak bisa ke rumah sakit, langsung aja periksa yang dicetek gitu kan. Itu murah kok, periksa satu periksa itu 20.000. Kalau saya waktu itu di klinik habis 80.000 periksa gula darah sama konsultasi dokter. Habis itu periksa kolesterolnya 25.000. Karena kan saya balik lagi tuh, periksa gula darah yang pertama tuh sama konsultasi di klinik 80.000, terus saya periksa lagi gula darah setelah berpuasa 25.000. Jadi totalnya saya 105.000 periksa di klinik gitu. Jadi itu bisa jadi acuan kalau kita memang harus berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan. Kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya kita los aja mana kita tahu kita sakit apa gitu kan. Tapi alhamdulillah saya belum gula darah tinggi, cuma kalau saya makannya los, ya wassalam, bisa jadi. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya sekarang saya harus banyak-banyak berpuasa, karena kalau diet itu susahnya minta ampun, sama harus banyak olahraga seperti itu ya. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk yang usia-usia di bawah 40 tahun yang atau usia 25 tahun. Kalau kalian ada ciri-ciri kesemutan, sering lapar, sering pipis, sering haus, lemes seperti itu, sebaiknya kalian langsung periksa. Lebih baik tahu dari sekarang daripada nanti begitu kalian periksa langsung jebret gula darah tinggi. Itu susah banget ngobatinnya, harus benar-benar minum obat setiap hari gitu. Tapi alhamdulillah kata dokter saya belum. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Kita saling berbagi informasi, dan sedini mungkin kita bisa mengontrol pola makan kita, terutama gula darah. Karena sekarang salah satu penyakit yang terbesar ya di Indonesia itu yaitu gula darah atau diabetes, gula darah tinggi atau diabetes ya. Semoga kita semua sehat. Sekian saja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terus juga sehat selalu untuk saudara-saudaraku, teman-temanku dimanapun